Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer atau informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu, ini terutama pelamar CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini. Tentunya informasi satu dan lain itu beda Bapak Ibu ya. Tapi informasi yang saya sampaikan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu ini satu kenyataan di salah satu daerah terkait dengan pelamar P3K Mataram yang dinyatakan TMS. 121 pelamar P3K Mataram dinyatakan TMS. Ini penyebabnya. Nah, tentunya kita mengetahui hal itu Bapak Ibu, ingin tahu kira-kira apa yang membuat para pelamar CPNS maupun P3K itu berstatus TMS yang sebelumnya sudah memenuhi syarat, tapi tiba-tiba berubah menjadi TMS. Nah, untuk itu mari kita simak bersama dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Mataram memuat satu informasi penting terkait dengan nasib para pelamar P3K 2023 tahun ini. Disampaikan bahwa sebanyak 121 orang pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pelamar P3K di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Itulah yang dialami oleh 121 pelamar P3K di Kota Mataram. 121 orang tidak memenuhi syarat atau TMS. Nah, tentunya 121 orang yang menerima hasil pengumuman administrasinya tidak memenuhi syarat atau TMS itu tentunya tidak semua mau menerima dengan senang hati, sehingga mereka akan menyampaikan sanggahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panselnas. Dari 1.590 pelamar sebanyak 121 dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Sehingga pelamar yang berhak itu tahap seleksi tahap selanjutnya 1.469 orang setelah dikurangi sekian orang. Ini kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono di Mataram. Ini pada Rabu 26 Oktober 2023. Taufik mengatakan bahwa 121 orang pelamar yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat tersebut antara lain dikarenakan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Selain itu, katanya pelamar khusus tetapi suket atau surat keterangannya atau surat keterangan aktif bekerja terus-menerus tidak ada. Pelamar khusus tetapi bukan non-ASN Kota Mataram, tapi daerah lain. Pengalaman kerja kurang dari 2 tahun. Ada pengalaman kerja tidak sesuai. Surat tanda registrasi atau STR masih dalam bentuk draft. Bahkan ada yang STR menggunakan suket perpanjangan dan STR sudah tidak berlaku katanya. Di samping itu, ada yang artinya ada pelamar yang tidak memiliki STR, tetapi yang diupload ijazah, surat lamaran, surat pernyataan tidak ditertangani dan tujuan lamaran ke Gubernur NTB. Nah, tentunya kalau kesemua yang terjadi Bapak Ibu termasuk dalam hal surat lamaran tadinya, demikian dengan hal
di luar daripada surat lamaran itu, berarti suatu hal yang wajar kalau para pelamar yang sudah mendaftar itu tidak lolos pada tahapan seleksi administrasi dengan status TMS atau tidak memenuhi syarat. Dan bahkan rata-ratanya persoalannya adalah pada dokumennya. Itulah diantaranya yang menyebabkan lamaran P3K dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat karena banyak yang tidak lengkap dan salah katanya. Jadi bersyukur bagi Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi administrasi. Sementara Taufik mengatakan 1.469 orang yang dinyatakan memenuhi syarat atau meliputi 601 orang formasi tenaga guru, 636 orang tenaga kesehatan, dan 353 tenaga teknis. Itulah jumlah yang 1.469 itu khusus untuk kota Mataram. Sementara formasi P3K 2023 yang tersedia 562 meliputi 427 formasi tenaga pendidik atau guru, 108 formasi tenaga kesehatan, dan 26 formasi tenaga teknis. Jadi 1.469 pelamar ini akan memperebutkan 562 formasi P3K yang ada ungkapnya. Itulah informasi Bapak Ibu seputar penjelasan kenapa tiba-tiba status para pelamar P3K tahun 2023 ini yang statusnya dari memenuhi syarat tiba-tiba berubah menjadi TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan, maka itu adalah penyebab utamanya. Sehingga kita tidak bisa menyampaikan satu hal yang sifatnya di luar daripada apa yang dipikirkan. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, tentunya ini satu pengalaman bagi Bapak Ibu pelamar P3K 2023 yang tidak lolos, supaya hal ini akan diperbaiki ke depan. Misalnya, bagi yang tidak punya STR, silakan diurus STR-nya. Demikian dengan surat keterangan pengalaman aktif, itu juga wajib ada. Nah, pertanyaan, kenapa kadang-kadang dikatakan mereka honorer tetapi tidak punya surat keterangan kerja aktif? Itu karena mungkin ada sesuatu hal, misalnya sudah berhenti beberapa bulan, sehingga pimpinan unit kerja tidak berani untuk menerbitkan surat keterangan. Demikian informasinya. Selamat bagi yang lulus seleksi administrasi, bersiap untuk lanjut pada tahapan seleksi berikutnya. Bagi yang belum lulus, mohon bersabar, persiapkan segala syarat yang disyaratkan supaya tahun depan tidak akan gagal lagi. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.